Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Aryadisya Putra dari kelas 12 TPHH. Saya di sini akan menjelaskan tentang kehidupan suku laut yang ada di Provinsi Riau. Ya, suku laut tahu Duano. Sejarah singkatnya. Sejarah singkat suku laut Provinsi Riau mempunyai ciri khas yang berbeda dengan provinsi lain atau daerah lain. Ciri khas tersebut termasuk geografis dan kondisi pulau yang terpisah-pisah serta mempunyai komunitas terpencil paling banyak dibandingkan dengan daerah lain. Seperti suku Talang Mamak yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, suku Sakai yang ada di Kembang, luar Kabupaten Bengkalis, suku Akit yang ada di Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis, suku Bonai, dan suku Kuala atau dalam kurungnya Duano yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Beberapa permasalahan yang timbul pada komunitas adat terpencil adalah masalah kemiskinan, relatif tertinggal dari kehidupan komunitas yang lain. Pada umumnya, hidup di pedalaman, perairan, pulau-pulau atau daerah-daerah perbatasan negara tetangga dan kawasan industri. Asal-usul tahu perkembangan suku Kuala bermula dari suku laut. Ya, suku laut yang dikatakan sebagai suku asli Melayu dan sebagai suku asli Melayu yang ada di Provinsi Riau dan sama halnya dengan suku bangsa lain. Oke, baik, saya ulangi. Asal-usul tahu perkembangan suku Kuala bermula dari suku laut. Suku laut yang dikatakan sebagai suku asli suku Melayu yang ada di Provinsi Riau dan sama halnya dengan suku bangsa lainnya yang ada di Indonesia. Yaitu berbagai percampuran genetika ras yang berasal dari pusat-pusat penyebaran di segala penjuru dunia. Gelombang migrasi kedua ras Mongoloid sesudah tahun 1500 SM, yaitu ras nelayan Mongoloid yang disebut Diutro Melayu, berasal dari daratan Asia Tenggara datang ke Kepulauan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kedatangan ras ini menyebabkan golongan migrasi ras pertama dan kedua menyingkir ke pedalaman dan sisanya berbaur dengan pendatang baru tersebut. Dan hasil percampuran inilah yang akhirnya menurunkan orang Melayu Riau sekarang ini. Dengan mengacu pada teori gelombang perpindahan ini, maka dapatlah disimpulkan bahwa asal-usul nenek moyang penduduk asli suku-suku terbelakang di Provinsi Riau semuanya hasil percampuran dari ras Vedoid dengan Asiatic Mongoloid yang telah melahirkan puak-puak asli suku terasing di Riau. Menurut perkembangan sejarah, suku asli yang ada di Provinsi Riau, baik yang ada di Rupat Utara maupun Indragiri Hilir, dahulunya termasuk dari Siak Sri Indrapura yang termasuk Kerajaan Melayu Riau. Kerajaan ini didirikan sejak abad ke-17 oleh Raja Kecil yang diberikan gelar Sultan Siak yang berada di pinggiran Sungai Siak. Saya akan melanjutkan yaitu Pranata Sosial Budaya. Ya, Pranata Sosial Budaya. Politik dan kelembagaannya. Sekarang, kepemimpinan suku laut yang di Kuala Selat zaman dahulu dipegang oleh seorang batin. Kondisi sekarang tidak dapat menjelaskan secara mendetail. Mereka hanya mengetahui saat ini adalah Bapak Wali atau Kepala Desa. Kelembagaan di desa Kuala Selat dalam hal pemerintahan masih harus dibenahi warga. Ada yang tidak mempunyai KTP dan mempunyai KK. Lembaga adat
tidak tersedia dan tidak terpengaruh terhadap warganya. Yang sangat berpengaruh adalah kepala desa dan sekretaris desa. Yang B, agama, religi, dan sistem kepercayaan. Komunitas adat terpencil suku Duano dahulu menganut kepercayaan pada berhala. Sekarang sudah tidak mengenal dan menggunakan mantra-mantra dikarenakan program keagamaan Islam telah masuk ke desa. Assalamualaikum. Mohon maaf tadi ada kendala. Baiklah, saya akan melanjutkan. Tetapi mereka ada yang melaksanakan sholat dan ada hanya beberapa orang saja yang menggunakan doa-doa Islam, hanya biasanya satu kalimat, misalnya Bismillahirrohmanirrohim saja. Doa yang lainnya dilanjutkan dengan menggunakan bahasa Melayu kepada Tuhan. Yang C, kesehatan dan sistem pengobatan. Kesehatan merupakan upaya untuk mencapai kemampuan hidup bagi setiap penduduknya atau warganya, sehingga hidup menjadi optimal. Dalam kondisi di desa Kuala Selat terdapat pustu bidan masing-masing hanya satu orang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada kurang memadai. Terlihat di lokasi desa Kuala Selat, maka lingkungan rumah tidak terjamin kesehatannya dikarenakan pemukiman di atas tepi pantai yang kadang air masuk sampai pelantaran jalan maupun rumah. Masih ditemukan warga KAT untuk berobat ke dukun karena ketidakmampuannya secara ekonomi. D, pendidikan pengetahuan dan sistem teknologi. Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan pemerintah telah mewajibkan pada usia sekolah untuk sekolah. Sehingga pendidikan untuk berbagai lapisan masyarakat. Namun di desa Kuala Selat masih terdapat anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah. Ya, anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah ini seperti yang seharusnya dia sekolah tapi dia tidak sekolah dikarenakan dia membantu orang tuanya mencari ikan, dan yang sudah sekolah pun tidak ditamatkan dikarenakan tidak memahami arti dari sekolah itu apa. Ibu-ibu dan bapak-bapak pada umumnya ada yang masih buta aksara. Sarana sekolah dasar di desa tersebut sudah memenuhi kebutuhan warganya. Teknologi dan ilmu pengetahuan merupakan alat untuk media yang digunakan dalam peranata pendidikan pada generasi anak-anaknya. Untuk suku laut yang ada di desa Kuala Selat tidak ada keterampilan apapun kecuali hanya anyam-menganyam, pembuatan jaring dan lain-lain. Yang E, peranata keturunan dan kekerabatan mengikuti alur patrilineal, yaitu mengurut garis keturunan bapak. Hak waris turun pada anak-anaknya. Sistem gotong royong masih kuat pada masa itu, karena kalau ada acara sunatan atau perkawinan, mereka saling membantu satu sama lainnya. Yang F, jaringan sosial dan hubungan kerja. Jaringan sosial dan hubungan kerja untuk komunitas adat terpencil di desa Kuala Selat mempunyai potensi gotong royong yang tinggi. Ketika ada pesta perkawinan, mereka saling menyumbang materi, seperti memberi beras, gula, telur, dan bumbu-bumbu untuk memasak, walaupun tidak banyak ya. Hubungan sosial dengan etnis lain pun sudah berlangsung karena posisi permukimannya saling berdekatan. Hubungan sosial dengan nelayan dan para toke bersifat ketergantungan, sehingga hasil dari penangkapannya dikuasai oleh tokenya atau patron klien. Baiklah, mungkin hanya segitu saja saya bisa menyampaikan tentang kehidupan masa-masa suku laut yang ada di Riau. Jika ada kesalahan kata dari video saya ini, saya mohon maaf. Saya akhiri, saya Eko Aryadi Saputra dari kelas 12 TPHH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.